Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitri Ahra dari kelas 28E. Nah, kali ini kita akan melakukan video pembelajaran kelas 6 SD IPA kelas 6 tema 1 semester 1 oleh Nurul Fitri Ahra dengan NIM 18424105928E, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2020. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap hari ini kabarnya baik-baik saja sehingga kita bisa melakukan pembelajaran hari ini. Nah, adapun pembelajaran hari ini yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya adik-adik sudah ada yang pernah mendengar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan? Bukan hanya manusia dan hewan saja loh yang bisa berkembang biak, akan tetapi tumbuhan juga bisa berkembang biak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan secara generatif itu? Nah, perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Kemudian, apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Nah, perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, selanjutnya perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif yang selalu terjadi pada tumbuhan berbunga dengan melalui penyerbukan. Nah, penyerbukannya itu bisa melalui hewan, bisa melalui angin dan lain-lain. Kemudian, alat perkembangbiakan generatif salah satunya yaitu bunga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Nah, pada bagian-bagian bunga yang pertama yaitu ada yang disebut dengan tangkai bunga. Nah, tangkai bunga yaitu tangkai bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Nah, fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada dasar bunga. Nah, dasar bunga ini berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kelopak. Nah, kelopak bunga ini bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Nah, kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota bunga mekar. Selanjutnya yaitu ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik perhatian serangga. Nah, keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian bunga yaitu ada benang sari, kemudian ada kepala sari. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Selanjutnya, ada yang disebut dengan tangkai putik dan ada yang disebut dengan kepala putik. Nah, tangkai putik dan kepala putik merupakan suatu alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Selanjutnya, yang terakhir ada yang disebut dengan bakal biji. Nah, fungsi bakal biji ini adalah sebagai tempat di mana sel-sel telur bertemu untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbukan berjalan dengan lancar. Nah, itulah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.